Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijakan, hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menjunjung tinggi, mengimplementasi nilai luhur Pancasila niscaya dalam sehari-hari. Pemirsa yang tercinta, kali ini kita mencoba untuk kembali menyegarkan ingatan kita kepada ideologi. Karena harus diakui secara jujur bahwa gejala-gejala konflik sosial, bahkan konflik sosial itu sendiri karena perbedaan dalam ideologi. Karena ideologi tak saja dalam bahasa Profesor Dr. Kailan tak saja memuat ajaran tentang pengertian dasar dari gagasan-gagasan besar, namun juga oleh Profesor Yudi Latif PhD dalam mata air keteladanan Pancasila dalam perbuatan dicirikan juga dengan 3 hal setidaknya, bahwa ideologi itu memiliki kandungan normatif yang pertama, dan yang kedua memiliki sisi doktrin, dan yang ketiga sebagai tool of analysis atau dapat diejawantahkan secara operasional, dapat dipakai untuk mencandera hal-hal yang bersifat operasional. Tentu saja warga negara tidak harus mahasiswa. Jadi bagi kita semuanya untuk memahami konsep konstruksi ideologi bangsa yang sudah disepakati sejak berdirinya Republik Indonesia sampai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas mosi integral Muhammad Natsir tanggal 3 April 1950, tentu terus upaya memahami, menghayati, mempedomani, mengejawantahkan atau memanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari niscaya. Karena telah banyak bertebaran pesona kajian tentang pendidikan Pancasila, atau yang sangat menggelitik adalah karya-karya dari saudara kita Yudi Latif. Selain mata air kehidupan, ada juga Negara Paripurna. Itu sungguh sangat luar biasa karya itu. Namun kami masih melihat sisi lain, di mana yang disuguhkan mulai dari Profesor Dr. Derji Darmodiarjo
dan seluruh penyaji Pancasila tentu saja adalah mutiara-mutiara hikmah yang sangat seyogyanya, niscaya untuk dibaca ulang, dikaji ulang. Karena kita tidak lebih dari mengulang dan mengulang sembari seoptimal mungkin kita bisa memberikan sentuhan inovasi. Dan kali ini tentu saja bukan barang baru, tetapi setidaknya sajian ideologi bangsa Pancasila yang kami kemas dalam hikmatologi, harapannya tentu menambah perbendaharaan kita semua, terlebih mahasiswa, untuk memahami bahwa Pancasila yang oleh antara lain Dr. Alfian dan kawan-kawan termasuk di dalamnya Dr. Frans Magnisuseno mengakui bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya terbuka di sini kapan saja bisa diberikan tafsir, sepanjang tafsir itu tidak merusak esensi dari keberadaan Pancasila itu sendiri. Dan kami berupaya mencoba untuk memaknai ideologi Pancasila itu dalam perspektif hikmatologi. Karena filsafat Pancasila sudah banyak beredar. Setidaknya di tahun 80-an kami sudah dikenalkan oleh guru-guru kami yang hebat. Karya antara lain dari Sunoto, filsafat Pancasila 1, 2, dan 3. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berpikir ideologi, ide dan logos, maka kita sebenarnya adalah berpikir tentang gagasan-gagasan mendasar yang besar. Bahkan tidak sekedar besar, namun sangat besar. Tidak sekedar sangat besar, namun gagasan yang sangat tinggi, yang sangat futuristik. Karena itu kita harus merasa, tidak sekedar merasa, tapi merasa. Merasa itu adalah merasakan dengan hati penuh dengan keimanan bahwa Pancasila merupakan anugerah tertinggi, teristimewa, termulia dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa melihat di dalam sistem hikmatologi ini, ketika kita berbicara imanial, maka seluruh sila dari Pancasila itu bisa dimaknai dari 6 agama dan seluruh kepercayaan yang bertebaran di Indonesia tanpa kecuali. Jadi imanial itu sebagai wujud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak pernah meninggalkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang menyebut Allah, Gusti, Sang Yang Widiwasa, Tian, dan sebutan-sebutan yang lainnya. Semua sah dalam perspektif hikmatologi. Tidak boleh ketuhanan yang Maha Esa itu hanya dikangkangi, dikooptasi oleh agama tertentu saja. Karena keberadaan ketuhanan yang Maha Esa itu menandakan
milik semua anak bangsa. Ideologi Pancasila secara spiritual memiliki ruh kebersamaan, semangat dengan gelora jiwa yang besar, bahwa meski Pancasila sebagai ideologi bukan isme, namun Pancasila sebagai ideologi memiliki semangat yang senantiasa memiliki visi yang tidak pernah akan usang, bahwa penjajahan dalam segala bentuknya di dunia ini harus dihapuskan. Karena seluruh bentuk penjajahan tidak akan pernah memerdekakan jiwa-jiwa yang penuh peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ideologi Pancasila mampu melahirkan secara intelektual hikmatologi yang kami dasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 269. Dan saudara-saudara kita yang lain, umat Nasrani, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lainnya, bisa mewarnai secara intelektual, memaknai Pancasila yang terbuka itu. Bahwa Pancasila bukan sekedar digandengkan ekonomi Pancasila, biologi Pancasila, bukan itu. Tetapi satu contoh ketika kita berbicara tentang identitas nasional, yang paling kita tonjolkan ketika kita berbicara politik identitas, maka identitas kita sebagai bangsa yang menganut Pancasila, bukan ideologi yang lainnya. Secara intelektual harus mampu kita buktikan bahwa kita ketika mendasarkan perilaku sebagai anak bangsa dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila adalah niscaya. Moralitas bangsa kita yang luhur senantiasa harus kita angkat, kita junjung tinggi. Dan kita juga harus mengakui di dalam diri bangsa Indonesia ini, bangsa-bangsa yang lain ada yang amoral. Tindak-tindak asusila, korupsi, kolusi, nepotisme, suap, dan berbagai bentuk ketidakjujuran yang lainnya adalah perilaku amoral. Sedangkan Pancasila menyediakan moral yang berketuhanan, moral yang berperadaban, moral yang berpersatuan, moral yang berhikmat, moral yang berkeadilan. Tidak ada moral yang netral. Moral selalu membela kebenaran, kebajikan, keindahan, kegunaan, dan mental kita sebagai insan-insan yang memeluk ideologi Pancasila adalah memiliki rasa keberanian ketika diperhitungkan secara hikmatologis benar. Dihitung tidak menyalahi iman, dihitung tidak menyalahi semangat kebangsaan, dihitung tidak menyalahi ilmu pengetahuan, dihitung tidak menyalahi moral, tidak menyalahi kehidupan sosial, tidak merusak environmental. Maka mental kita harus sekuat baja untuk menegakkan nilai-nilai ideologi Pancasila itu. Tidak perlu malu kita
dengan simbol-simbol yang memang simbol itu dibutuhkan. Tidak ada satupun agama tanpa simbol. Karena itu ketika generasi yang menamakan sudah tidak mau disebut generasi milenial, dia menamakan generasi Z, Gen Z. Dia mengatakan simbol-simbol itu tidak perlu, itu adalah generasi boomer. Generasi yang sekarang usianya 50, 60, 70, 80 tahun. Katanya tidak perlu. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Tetapi kita, orang-orang yang lebih senior, harus memberikan satu keteladanan. Bahwasanya mental berani mengatakan kita hidup tanpa simbol masa lalu. Kita harus katakan no. Tidak. Tetapi kita selalu hidup bersama simbol-simbol. Dan simbol-simbol ideologis itu harus mampu kita ijawantahkan secara bagus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ideologi Pancasila secara sosial merekatkan. Kalau kita ingat pidatonya Bung Karno, dari Pancasila diperas menjadi Trisila, diperas menjadi Ekasila bernama gotong royong. Ingat, itu pidato, gaya pidato, bukan Pancasila diremas-remas, diperas-peras menjadi satu. Bukan seperti itu. Tetapi kami mengingatkan bahwa secara sosial kita ini punya prinsip gotong royong. Gotong royong yang seperti apa? Gotong royong yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di mana kita contohkan secara imanial, dibolehkan kita mengembangkan daya intelektual untuk bekerja sama, saling menjaga antara kerukunan umat satu dengan yang lainnya, tanpa mencederai. Dan secara environmental, ideologi Pancasila karena bermuatan ketuhanan Yang Maha Esa, maka Tuhan dengan the supreme grand teorinya, jadi teori di atas teori, karena kita tidak mampu mengatakan kecuali ya, yang mampu kita katakan. Nilai Pancasila itu, ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan setiap agama, bahkan kalau di masyarakat pedalaman Baduy, masyarakat pedalaman Kalimantan dan seluruhnya, sampai dengan kunjungan kami ke Lombok dengan Islam waktu Telu, semuanya menghendaki bahwa lingkungan harus dipelihara. Karena itu saudara kami Hindu membalut pohon dengan warna putih dan hitam. Salah satu makna yang kami sempat timba dari saudara-saudara kami, termasuk guru-guru kami, antara lain I. Wayan Maruda, MSI, itu insya Allah ya, dosen kami dulu di Universitas Merdeka Malang. Simbol warna putih hitam itu adalah putih menunjukkan kesucian dan hitam itu menunjukkan kekotoran. Maknanya bahwa kita harus mampu senantiasa membuat lingkungan ini serasi. Artinya bahwa lingkungan ketika dimaknai secara ideologis atau environmental, ketika dimaknai secara ideologis, niscaya di kota harus ada ruang hijau, harus ada ruang terbuka di mana tumbuhan bisa hidup layak. Tidak dikapling, dikooptasi dengan tegel ataupun
cor ataupun aspal. Tapi diberikan ruang agar tumbuhan itu bisa tumbuh kembang dan memberikan asupan udara yang nyaman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pancasila sebagai ideologi ketika kita mendekatinya dengan pengantar hikmatologi ini sungguh memiliki kelengkapan. Karena kami memandang jika ideologi, jika ilmu pengetahuan, jika teknologi tidak memenuhi 7 unsur yang kami persyaratkan di dalam hikmatologi, maka tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara baik, sempurna kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena di dalam ketuhanan yang Maha Esa, di dalam sila-sila sampai yang kelima, semuanya harus merujuk pada semangat imanial. Semoga pengantar sederhana ini mampu untuk menggugah semangat kita bahwa Pancasila digali, semakin akan menunjukkan gemerlapnya cahaya mutiara kehidupan. Terima kasih atas segala dukungannya. Semoga bangsa kita semakin bangga mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. yang mampulah